belajar dari kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita, hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Penurutan bukanlah sesuatu hal yang buruk. Sebagai tanggapan mereka terhadap kasih yang Dia telah tunjukkan kepada mereka, hal ini telah mengubah segala sesuatu bagi mereka. Kalau 4 orang muda ini kan memang mereka menurut karena mereka sudah mengenal Tuhan dengan baik. Ya, mereka tahu siapa Tuhan mereka tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Jadi ancaman apapun mereka mereka akan lewati dengan baik karena mereka tahu Tuhan akan menuntun mereka. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, jangan pernah ragukan jalan Tuhan kalau kita menurut kepada Dia. Halo teman-teman Cornerstone, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Kak Rahel, gimana kabarnya nih Kak? Kak Angel, puji Tuhan, baik-baik aja, masih diberi kesehatan. Aku senang banget nih bisa di sini lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Angel dan teman-teman Cornerstone kita nih di rumah. Amin. Nah, jadi nih Kak, hari ini aku mau sharing Kak. Kan di dalam Alkitab ada cerita pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Nah, lalu raja ini kan bertitah ya Kak kepada Aspenas untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja atau kaum bangsawan. Nah, yang pasti kalau udah keturunan raja atau kaum bangsawan nih, mungkin seseorang muda yang tidak ada celahnya Kak, yang udah berperawakan baik atau ganteng dan memahami berbagai-bagai hikmat atau mungkin pintar dan berpengetahuan banyak, memiliki pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap agar dapat bekerja dalam istana raja. Nah, dan raja ini juga sudah menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka bekerja kepada raja. Nah, di antara mereka ini udah cerita Alkitab yang udah cukup sering nih ya Kak. Ya. Yang di antara mereka tentu saja ada orang Yehuda yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, tentunya nama-nama ini tidak cukup lazim ya bagi orang Kasdim, sehingga diberilah nama lain oleh pemimpin pegawai istana. Nama Daniel itu jadi Belsazar, Hananya jadi Sadrak, Misael jadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Nah, di sini Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, tentunya kita sudah semua tahu bahwa kepada Daniel ini ada kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana yang khusus ya. Namun, berkatalah pegawai istana ini kepada Daniel, jikalau dia meminta seperti itu, pegawainya takut bahwa tuanku raja atau rajanya berpendapat bahwa dia kelihatan kurang sehat dengan makanan minuman itu, dan berpendapat bahwa orang-orang lain yang sebaya dengan dia jauh lebih sehat dan pegawai istana akan dianggap bersalah oleh raja. Ya, betul banget. Dan kemudian Daniel berkata kepada penajian yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk yang mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, dikatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Nah, baru sesudah itu mungkin dibandingkan ya perawakannya dengan perawakan orang-orang muda yang lain yang makan dari santapan raja. Lalu akhirnya cukup sulit ya bagi kita orang-orang muda meminta seperti ini ya. Dan namun ketika Daniel dan teman-temannya ini meminta seperti itu, diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari nih.
Nah, 4 orang muda ditawan dari kampung halamannya untuk membantu pemerintahan negeri asing. Namun, bisakah mereka melaksanakan kewajiban mereka tanpa penuturan kepada Allah mereka? Nah, mungkin ini agak, wah kita pengen tahu nih. Iya, semakin Sebelum seru kita juga nih Kak lanjut, kayaknya. kita harus perkenalan dulu nih Kak kayaknya. Oke, mulai dari aku ya. Oke. Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelica dari Jemaat Salemba. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Brigita dari Jemaat Salemba. Nah, tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menjanjikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungannya dalam kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini gak kerasa kita udah masuk triwulan yang ketiga dengan tema besarnya yaitu kembali ke masa depan. Dan juga kita sudah masuk di pelajaran yang kelima dengan judul penurutan bukanlah sesuatu hal yang buruk. Ya, betul banget. Dan pelajaran kali ini berfokus kepada beberapa orang muda yang mau mengambil resiko yang besar demi menuruti apa yang mereka percayai sebagai panggilan Allah terhadap mereka. Nah, kelihatannya bahwa mereka itu menurut bukan agar diterima ya, namun karena mereka melakukannya, mereka pasti, jika mereka melakukannya, mereka pasti akan makan makanan raja, namun mereka tidak. Sebaliknya, menurut kepada Tuhan sebagai tanggapan mereka terhadap kasih yang Dia telah tunjukkan kepada mereka, hal ini telah mengubah segala sesuatu bagi mereka. Nah, gantinya juga mereka ini mampu mengambil resiko nih untuk mencari tahu apakah Tuhan mengasihi mereka, dan mereka juga mengambil resiko karena mereka tahu juga bahwa Tuhan mengasihi mereka. Nah, inilah yang harusnya ada di seluruh kehidupan kita dan dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita. Nih, aku ada dapat satu ayat nih Kak, di dalam Daniel 1 ayat 20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, pada ayat inti ini atau yang tadi setelah dibacakan oleh Kak Angel dikatakan bahwa mereka itu didapati 10 kali lebih cerdas daripada orang lain yang berasal dari kerajaannya sendiri nih. Betul banget. Nah, teman-teman, apakah kamu tahu bahwa nama Sadrak, Mesak, Abednego diberikan kepada teman-teman Daniel? Benar. Mereka bahkan memberikan Daniel nama Belteshazzar. Nah, nama-nama itu diberikan oleh orang Babel dalam usaha untuk membaurkan orang muda itu ke dalam masyarakat Babel. Nah, sudah dari awal sudah diberitahu bahwa ketika mereka menjadi tawanan, mereka ini bukanlah seorang budak. Justru mereka ini dimaksudkan diambil agar dapat membantu pemerintahan dari daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Babel. Nah, ini juga tuh praktik yang biasa pada zaman itu, yaitu melalui makanan yang diberikan kepada mereka, kelihatannya mereka tuh diperlakukan lebih baik daripada kebanyakan orang Babel. Nah, gimana nih Kak Angel pendapatnya soal menjadi penurut terhadap Allah, apa yang Allah inginkan? Nah, sini ada di apakah pendapatmu di buku Cornerstone kita? Apakah menurut kamu artinya menjadi penurut terhadap apa yang Allah inginkan bagi hidup kamu? Berilah tanda X pada jawaban yang menurut kamu merupakan jawabannya. Hal itu mengenai aturan dan regulasi. Hal itu berarti bahwa ada sesuatu yang kita harus lakukan dengan maksud agar Tuhan menyukai kita. Hal itu mengenai tanggapan kita terhadap kasih dan kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, menurut Kak Angel sendiri, menjadi penurut itu apa sih yang Allah inginkan? Kalau menurut aku ya, hal itu mengenai aturan dan regulasi sih. Mungkin kayak penurutan ya? Iya, penurutan kan itu pasti ada aturan-aturannya juga ya Kak. Jadi kayak kalau kita menurut dengan aturan itu, ada pasti kita itu menjadi penurut. Kalau aku sih berbeda nih sama Kak Angel, karena menurut aku mengenai tanggapan kita terhadap kasih dan kemurahan yang Allah berikan. Okay. Karena Allah ini kan sudah murah hati sekali kan di dalam hidup kita, sudah memberikan apa yang kita inginkan. Nah, kita sebagai umatnya tentu harus menuruti Tuhan. Namun seringkali nih kita melakukan hal yang kedua nih, yang berarti kita harus melakukan sesuatu agar Tuhan menyukai kita. Mungkin kita sering dan tanpa sadar kayak kita bukan menjadi penurutan, tapi hanya agar hanya agar kita lebih baik daripada orang lain. Bahkan mungkin lebih ke kayak nanti
mendapatkan imbalan gitu. Jadi Nah, kayak itu kalau misalnya aku menuruti aturan ini, kayaknya nanti Tuhan bakal harusnya ngasih ya. aku ini ya, Iya. betul kayak gitu. Nah, mungkin ini adalah hal-hal yang bisa kita bahas nanti nih kayak Angel nih. Iya, betul banget. Dan kita akan bahasnya itu bersama Pak Pendeta Benny. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, sekarang bersama kita telah ada Pak Pendeta Benny. Shalom, Pak Shalom. Pendeta. Shalom, Pendeta. Aman-aman semua ya, sehat-sehat. Amin. Baik, Puji puji Kabarnya? Tuhan, Pak Baik-baik. Pendeta. Iya. Baik. Oke, Pak Pendeta. Kita diskusi lagi nih Pak Pendeta pada Iya. pekan ini. Pelajaran kelima ini Pak Pendeta mengenai tentang penurutan bukanlah kata yang buruk. Jadi apa maksudnya sih Pak Pendeta? Kenapa bisa dibilang kata tapi bukan ke sikap? Iya, kadang-kala kan kita teman misalnya, orang tua kita kasih pesan, jangan lama-lama ya, kita mau pergi, misalnya mau pergi ke Ancol gitu kan, jangan lama mau pergi ke Ancol gitu kan. Akhirnya kita, wah udah lama gitu kan. Kalau temen bilang, lu ngapain orang tua dengerin, bentar lagi, wah, ya, seperti itu. Jadi kadang-kala kata penurutan itu orang anggap jadi kata yang bodoh mungkin ya. Ngapain sih jadi orang penurut, orang kita bebas sekarang ini. Apalagi zaman sekarang dikit-dikit HAM, dikit-dikit mengenai hak asasi manusia. Dibandingkan dengan penurutan yang harusnya satu hal yang harusnya menyenangkan gitu. Harusnya itu membawa satu sukacita bagi kita begitu loh. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan penurutan, apalagi kalau kita menurut yang kita tahu bahwa orang itu mengasihi kita. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan kita bahwa Daniel dan kawan-kawannya itu menurut karena mereka itu sudah tahu siapa Allah sebenarnya. Sekali lagi mereka buangan loh. Dan mereka ini bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Mereka ini orang yang berada, orang tuanya berada itu jelas ya. Karena mereka langsung diambil, ditaruh di istana kan ya. Untuk diajar, untuk dilatih dan lain sebagainya. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang sembarangan, tapi sebenarnya mereka itu bisa saja udah makan, dikasih makanan, udah makan aja lah ya. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi mereka menurut Tuhan Allah karena kasih Tuhan, sehingga mereka melakukan segala sesuatunya itu dengan sukacita, dengan senang, bukan jadi beban. Aduh susah juga ya kalau turut Tuhan ya, harus begini, harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, mesti ini, mesti itu, ya. Susah nurut Tuhan, ya. Padahal sebenarnya kalau Daniel dan kawan-kawan itu melihat itu, ya mereka tidak akan masuk dalam catatan sini kali ya. Karena mereka memperlihatkan bahwa mereka itu menurut kepada Tuhan dengan sukacita, karena mereka tahu siapa Tuhan yang selama ini mereka sembah, yang selama ini mereka sudah turuti, maka mereka yakin-yakin aja, ya. Tuhan bilang nggak boleh, Tuhan bilang suruh begini, ya begini. Ancaman apapun mereka tidak takut dengan ancaman apapun. Jadi penurutan itu memang satu kata yang memang dipraktekkan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar hanya satu beban, akhirnya satu keadaan terpaksa baru menurut dan lain sebagainya. Tidak. Memang sukacita, sama seperti kita lah. Kalau kita suka dengan orang tua kita senang dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita suruh sedikit aja, ayo kita akan mau ya. Kalau kalian juga dengan ya misalnya dengan pacar kalian, atau kalian tuh suka dengan seseorang, orang tuh baik, disuruh apapun mungkin ya udah ikut aja gitu ya. Kenapa? Karena kita menyayangi, kita menyukai orang itu. Jadi Daniel dan kawan-kawan itu melakukan penurutan itu karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Nah, ketika kita juga belajar dari 4 orang muda tadi, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, gimana ya Pak Pendeta agar sebagai anak muda, apalagi anak zaman now katanya, kita bisa melakukan hal yang sama gitu Pak Pendeta? Iya, pelajaran kita kan memberikan beberapa definisi, tadi kalian sudah diberikan bahwa penurutan itu bukan kekuasaan, ya. Wah pokoknya nurut, kalau nurut ada
ada embel-embel, ada maksudnya, ada tujuannya, ya nggak ini ya. Ada orang kan nurut aja, ya. Pokoknya ikut aja, kita senang lah, pokoknya nggak mungkin kekurangan, nggak mungkin begini, ya. Itu kan penurutan dengan tanda kutip, bukan dari ketulusan, ya. Kalau 4 orang muda ini kan memang mereka menurut karena mereka sudah mengenal Tuhan dengan baik, ya. Mereka tahu siapa Tuhan mereka tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Jadi ancaman apapun mereka mereka akan lewati dengan baik karena mereka tahu Tuhan akan menuntun mereka. Kalau nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya kita tahu misalnya seperti pada waktu menyembah patung yang akan masuk ke dapur api, mereka bilang, kalaupun kami harus mati di sana, kami tahu Tuhan akan memberikan keselamatan bagi mereka. Jadi tidak pernah mereka takut dalam hal penurutan itu. Jadi menurut bagi mereka itu memang menurut yang memang tulus dan mereka praktekkan bahwa apa yang mereka lakukan itu akan bawa dampak bagi kehidupan mereka karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Oke, baik, sebenarnya aku mau nanya nih kakak Rahel. Gimana sih kak menurut kakak tentang Daniel dan teman-temannya? Mereka pernah nggak sih ngebayangin bahwa kejadian ini tuh emang bakal mungkin lebih ke kayak percaya diri ya? Mereka percaya, ini kalau aku menurut kayak gini kepada Tuhan, aku emang akan mendapatkan nilai mengagumkan, bakal diberikan hal-hal yang bombastis lah ya, kesannya itu. Ya, tentunya Daniel percaya diri ya kalau menurut aku, karena dari tadi aja Daniel suruh diuji kan, kayak coba uji kami dengan orang-orang lain yang tidak memakan makanan raja, coba aja kan. Tentunya lihat saja perawakan kami dan kepintaran kami, tentunya karena juga dia tahu dia diberkati oleh Tuhan dan juga dia tahu dia adalah seseorang yang penurut sama Tuhan, dia tentunya percaya diri pasti dia akan melewati dengan baik. Kalau menurut Kak Angel gimana nih? Oh, mungkin aku sama juga sih, kayak pasti percaya diri karena dia tahu Tuhan itu siapa. Bahkan dia tadi yang minta dia diuji. Iya, betul banget. Nah, ada juga nih Pak Pendeta pertanyaan selanjutnya, yaitu kekuatan yang membuat 4 orang tadi atau Daniel dan kawan-kawannya ini berani mengambil resiko, yaitu yang berasal dari pengetahuan mengenai Yahweh atau Tuhan. Dan mereka juga tidak menduga-duga bahwa mungkin Allah setia. Nah, mereka mengikuti ujian dan mengetahui akan janji-janji Allah kepada mereka. Nah, bagaimana mereka mengetahuinya? Mereka tentunya bukan main tolak aja, main apa saja. Misalnya, kami nggak makan ini, bohong gitu kan. Mereka tidak demikian juga kan. Ataupun misalnya pada waktu nanti pelajaran kita berikutnya, misalnya pada waktu patung sembah, tenang aja, kan nggak begitu ya. Atau pada waktu mimpi Nebukadnezar itu dia katakan mereka bahkan berpuasa berdoa, ya. Jadi memang mereka kenal Tuhan mereka dengan baik. Jadi bukan sosok jago, bukan apa semuanya. Walaupun mereka dipengaruhi loh, mereka dipengaruhi banyak orang, termasuk nama mereka kan diganti ya. Nama itu kan penting ya. Misalnya Angel, tentunya orang maunya seperti apa? Ya, Rahel tentunya punya nama maksud daripada Alkitab ya. Glory misalnya kan itu kan punya maksud tersendiri supaya saya mau anak saya orang begini. Dan kalau kita mau seperti itu, tahu seperti itu akan pengaruh. Jadi walaupun nama mereka dirubah dengan nama-nama dewa daripada Babel, nggak ngaruh sama mereka kalau bahasa sekarang ya. Nggak ngaruh sama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah kenal Tuhan dengan lebih baik. Dan pada waktu ujian-ujian datang, mereka bukannya sok jago dan sebagainya menghadapi ujian itu, enggak. Mereka tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Dan pada waktu mereka menyerahkannya kepada Tuhan, maka mereka lihat hasilnya. Mereka bukannya katakan, nggak apa-apa, selama ini Tuhan udah tuntun. Tidak. Mereka tetap melakukan kewajibannya ya, begitulah ya kira-kira. Tetap melakukan kewajiban mereka untuk selalu berserah kepada Tuhan, untuk berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta berkat Tuhan, minta supaya Tuhan melepaskan dari segala ujian-ujian yang ada. Mereka dengan cara yang baik.
dengan cara yang baik. Gimana tadi pada waktu diangkat makanan kan mereka, oh, nggak mau, uji coba, wah nggak begitu kan mereka hanya katakan pada Harun, tolonglah bisa nggak sih kami makan yang begini-gini, kami nggak biasa makan ini, makanan ini kami lebih sehat kalau makannya begini dan sebagainya. Ya pada waktu mimpi juga kan, kenapa mau dibunuh semua? Enggak, tolonglah ya, kasih waktu bagi kami, kasih tahu teman-temannya, kita berpuasa, kita minta doa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih jalan keluar. Mereka lakukan hal itu. Jadi jangan anggap bahwa kalau kita sudah ikut Tuhan, kita rasa kita ikut Tuhan, maka Tuhan akan buka semuanya. Wah, jalan apa semua bisa ini. Enggak juga. Justru jadi diri yang kita mengandalkan diri kita dibandingkan mengandalkan Tuhan. Pada waktu datang pencobaan, pada waktu datang ujian, mari serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Mereka ada menurut Alkitab dikatakan mereka secara terus-menerus mencari Dia dan jalannya. Mereka tahu siapa Tuhan itu, mereka memahami karakternya, mereka merindukan kehendaknya bagi hidup mereka. Nah, tentunya mereka pasti mengenal ya, karena pasti sulit mengikuti seseorang yang tidak kamu percaya. Namun karena Daniel dan teman-teman ini sangat percaya kepada Tuhan, makanya dan mungkin berteman baik ya. Nah, sangat mudah untuk mengikuti teman baik ini. Dan mungkin mereka juga untuk menggunakan waktunya untuk mengikuti Tuhan. Nah, bagaimana Pak Pendeta menanggapi ini menurut Alkitab? Iya, kembali kita pelajaran lalu juga memberikan teman itu pengaruh. Ya. Itu baru pelajaran kita selesai pada buku Yeremia, diakhiri dengan Raja Zedekia dalam pergaulan dengan muda-muda. Sekarang ini yang muda-muda juga, tapi temannya yang muda-muda yang baik, yang memang dekat, mendekatkan, sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi mereka itu mendapatkan teman yang baik, yang memang lebih menyerahkan diri pada Tuhan. Maka itu akan mudah bagi Daniel dan kawan. Bagi kita juga begitu ya. Kalau kita punya teman-teman yang baik, ya saya yakin kalian teman baik satu dengan yang lain. Sebabnya kesini kita kan untuk belajar, ya. Itu akan membuat kita juga lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun kita belajarnya pelajaran-pelajaran yang ada dari Cornerstone memberikan kekuatan kepada kita juga akan jadi lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang datang ya kepada kita. Jadi kita mempercayai Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menurut kepada Tuhan. Memang karena kita sayang sama Tuhan gitu. Karena kita sayang sama Tuhan, kita memang mencintai Tuhan, maka kita menurut kepada Tuhan. Tadi kutipan-kutipan banyak kan ya, pandangan lain itu yang mengenai kekuasaan, mengenai hal lain yang pengaruhnya begitu kuat gitu. Jadi jangan anggap bahwa saya bisa lakukan sendiri. Enggak ya. Mari menurut kepada Tuhan. Mari menurut kepada Tuhan. Kalau kita menurut kepada Tuhan sebagaimana Daniel dan kawan-kawan, maka Tuhan akan bukakan jalan. Masalah apapun, ujian apapun, Tuhan akan bukakan jalan. Walaupun itu sulit bagi kita, gimana caranya ya? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sebenarnya itu udah urusan Tuhan bagaimana caranya. Kita hanya ikutin saja. Ya, Tuhan akan bukakan cara, Tuhan akan bukakan berbagai macam jalan bagi kita, ya, bahkan yang tidak mungkin sekalipun, ya Tuhan akan berikan kepada kita, contohnya Daniel dan kawan-kawannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta. Kita belajar dari 4 orang muda ini terlebih mengenai pola makan. Nah, bagaimana sih kita supaya dapat mengatur pola makan atau pola hidup yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Iya, pola makan itu kan berpengaruh ya kepada daya intelektual kita, dan sekarang orang sudah pilih makan sehat lah. Kalau dulu kan orang masih pilih makan enak, ya. Sekarang orang sudah milih makan sehat. Jadi dengan makan sehat, ya tentu akan berpengaruh pada fisik, juga intelektual kita, juga kepada kerohanian kita, ya. Jadi penurutan itu, ada kutipan tadi, penurutan itu juga mengenai rohani kan. Bukan rohani, bukan hanya sekedar penurutan yang tidak punya dasar dan sebagainya. Jadi makanan pun orang sekarang sudah lebih pilih makan sehat dibandingkan makan enak, ya, makan enak. Jadi apapun mari
milih makanan yang sehat supaya tubuh kita sehat, tentu pikiran kita sehat, kerohanian kita juga akan sehat. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk memilih daripada makanan yang sehat. Daniel dan kawan-kawannya bukan enak kan makanan yang lain, teman-teman yang lain yang juga tawanan mungkin, yang juga bagian daripada negara-negara yang ditaklukkan oleh Babel, ya, yang juga bersama-sama kan itu juga orang-orang pintar dan lain sebagainya. Tapi mereka makan-makan, ya silakan makan. Dan hasilnya bisa dilihat kan. Dan yang satu cerita kan mereka itu 10 kali lipat dibandingkan dengan mereka yang makan makanan yang enak tapi tidak sehat. Nah, nggak terasa nih Pak Pendeta, diskusi kita sudah mau berakhir. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan 1-2 kesimpulan untuk teman-teman kita juga yang di rumah dan mendoakan kami. Oke, pada semua teman-teman Cornerstone dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita memberikan pada kita bahwa penurutan itu bukan buruk kok. Penurutan itu baik. Ya, penurutan itu baik. Mari menurut kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kalau Tuhan bilang boleh, boleh. Kalau bilang Tuhan jalan, berjalan. Kita menurut pada Tuhan. Baik soal makanan terlebih, untuk memilih makanan yang sehat bagi tubuh kita. Bukan makanan enak saja, tapi makanan sehat. Ya, yang membuat kita boleh jadi sehat dalam kehidupan kita. Yang mempengaruhi tubuh kita, juga mempengaruhi kepada intelektual kita dan juga kerohanian kita. Jadi Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatunya kalau kita memang menurut kepada Tuhan dengan baik. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, jangan pernah ragukan jalan Tuhan kalau kita menurut kepada Dia. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih atas contoh Daniel dan kawan-kawan untuk selalu menurut kepada Tuhan. Ajar kami, tuntun kami untuk kami boleh menurut kepada Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pemikiran kami. Kami menyerahkan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab seruan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pak Pendeta Beni. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Kak Rafael. Semangat terus ya dalam mempelajari Alkitab dan buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat apa yang terjadi karena banyak pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.